Shalom, perkenalkan nama saya Anjeli Estefania Goni dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, serta eksersis, Kegel eksersis, nutrisi, dan manajemen stres pada ibu hamil. Upaya pencegahan primer. Untuk pencegahan primer, masalah dari sistem reproduksi pada dewasa antara lain yang pertama, pada pria, promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagian dari promosi kesehatan, yaitu usaha untuk mempertinggi nilai kesehatan di antaranya yang pertama, menyediakan makanan sehat, cukup kualitas maupun kuantitas. Memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya, specific protection. Melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin, melindungi testis selama beraktivitas, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, menjalankan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis, serta menghindari minuman beralkohol dan rokok. Kedua, pada wanita, pencegahan HIV, pencegahan untuk mengurangi terjadinya HIV dan AIDS adalah cara A, B, C. Yang pertama A, abstinensia, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. B, brideful, jika sudah menikah hanya berhubungan seks dengan pasangannya. C, kondom, jika A dan B tidak dipatuhi, maka gunakan kondom. Selanjutnya, pencegahan kanker payudara, merupakan promosi kesehatan yang sehat, termasuk juga dengan pemeriksaan payudara sendiri alias sadari. Selanjutnya, pencegahan vulvaginitis, pencegahan gonorrhea, pencegahan sifilis, dan pencegahan herpes genitalis. Upaya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan penderita penyakit tertentu. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk yang pertama, mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular. Yang ketiga, untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, serta untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk. Pencegahan sekunder terdiri dari yang pertama, diagnosis dini dan pengobatan segera. Contohnya adalah pap smear, merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi gejala kanker serviks secara dini. Dengan melakukan pemeriksaan pap smear setiap tahun, jika ditemukan adanya kanker serviks baru pada tahap awal sehingga berkesempatan untuk sembuh lebih besar. Tujuan dari usaha ini adalah pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakit ini menular dan mencegah terjadinya kecacatan yang diakibatkan sesuatu penyakit. Upaya pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan sesuatu gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi. Contohnya, rehabilitasi pada penderita-penderita kanker ovarium, kanker payudara, dan lain sebagainya. Kegel exercise pada ibu hamil, yaitu senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul yang merupakan terapi bagian wanita yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin. Senam Kegel juga merupakan latihan kontraksi kecil yang terjadi di dalam otot
dasar panggul yang menguatkan uretra, kandungan kemih, rahim, dan dubur. Tujuan dari senam Kegel yang pertama, untuk melatih atau menguatkan otot-otot dasar panggul. 2. Untuk kesehatan hubungan suami istri. 3. Untuk memperkuat otot-otot saluran kemih, berguna saat proses persalinan agar tidak terjadi ngompol. Nutrisi pada ibu hamil. Zat makanan sangat penting bagi ibu hamil karena berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, kebutuhan makanan zat harus selalu terpenuhi di dalam tubuh ibu hamil, karena janin memerlukan gizi untuk perkembangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil yaitu, ibu harus makan teratur 3 kali sehari, hidangan harus tersusun dari bahan makanan yang bergizi yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari. Menggunakan aneka ragam makanan yang ada, memilih berbagai macam bahan makanan yang segar. Kegunaan makanan pada ibu hamil yaitu untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan untuk sang ibu sendiri. Manajemen stres pada ibu hamil. Stres manajemen adalah usaha seseorang untuk mencari cara yang paling sesuai dengan kondisinya untuk mengurangi stres yang terjadi dalam dirinya. Ada beberapa strategi atau metode untuk mengurangi stres. Di antaranya adalah muscle relaxation exercise, mediation breathing, suntikan pereda stres, priority easing. Bagaimanapun juga, tidak semua pendekatan untuk stres manajemen ditujukan untuk mengurangi stres. Jadi semuanya tergantung dari kondisi masing-masing individu, tingkat stres yang ada, dan kejadian yang melatar belakangi stres. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di pusat kota Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu Lingkungan 3 Manado. Ada beberapa fakultas di Unpi Manado, ada Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian. Ada juga laboratorium yang tersedia. Ada laboratorium medikal bedah, laboratorium maternitas, laboratorium anak, dan laboratorium gadar. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, untuk sistem perkuliahan menggunakan 50% online dan 50% tatap muka. Mau tahu lebih banyak lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Kampus Merdeka, Unpi Jaya, Indonesia Maju. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.